Market Analysis 13 September 2022. Kita lihat sejenak apa yang menjadi penggerak market untuk hari ini. Seperti biasa, terkait dengan all about oil, semua masih tetap berlaku terkait dengan gangguan supply versus gangguan demand. Ya, pembelatuan batas harga minyak Rusia nampaknya semakin serius dibahas, dan juga naiknya kasus di China masih tetap menjadi poin utama yang mengkhawatirkan terkait dengan sisi demand. Sementara untuk kekhawatiran resesi masih juga belum bisa lepas, dan ini dikaitkan dengan kebijakan suku bunga bank yang cenderung tetap dalam sisi hawkish. Belum ada kabar terbaru dari Nord Stream, sehingga kali ini kalau misalnya kita lihat dengan Eropa mendekati musim dingin di bulan Oktober, apakah konsumen gas akan beralih kepada minyak atau tidak? Dan tentunya ini akan mengakibatkan tingkat permintaan minyak akan berpotensi bertambah, sehingga dalam sisi lain itu akan menguntungkan atau mendorong harga minyak mengalami kenaikan. Tapi jika memang ternyata ada kabar terbaru terkait dengan Nord Stream atau mungkin saja ada pasokan lain untuk gas ke Eropa, maka hal ini bisa dihindari dan mungkin saja minyak akan kembali terbebani. Amerika dan G7 mengandalkan Rusia untuk membanjiri pasokannya ke Asia. Mereka memilih hal tersebut daripada mendapatkan balasan dari Rusia terkait dengan dihentikannya pasokan ke pasar dunia. Ya, pembatasan harga minyak Rusia sendiri bertujuan mengurangi pendapatan Putin untuk mendanai perang di Ukraina. Pembatasan oleh G7 membuat Rusia akan lebih fokus jual minyak ke Asia dengan harga diskon. Dengan demikian, China dan India akan menjadi kunci keberhasilan ataupun kegagalan dari pembatasan harga G7 tersebut. Dengan catatan bahwa China dan India bisa bernegosiasi kepada Rusia terkait dengan pasokan minyaknya. Ya, apakah ini menjadi jalan terakhir bagi Amerika yang menginginkan harga minyak lebih rendah atau tidak? Yang jelas, kabar terakhir yang pernah saya baca adalah terkait dengan China justru menjual kembali minyak dari Rusia ke Eropa. Ya, AS yakin tujuan pembatasan harga oleh G7 ini bisa berhasil untuk merugikan sumber pendapatan utama Rusia dengan cara memaksa Rusia menjual minyak dengan harga diskon, walaupun akhirnya yang dituju adalah negara-negara di Asia. Di sisi lain, Bailey Speech sore ini, apakah dia akan memberikan petunjuk suku bunga minggu depan? Ya, keputusan suku bunga sendiri yang semula dijadwalkan tanggal 15 September mundur ke tanggal 22 September dengan alasan masa berkabung terkait dengan meninggalnya atau wafatnya Queen Elizabeth II. Data tenaga kerja Inggris tetap ketat, GDP sedikit membaik tapi tetap dalam ekonomi yang melambat. Dan Inggris juga menunggu data inflasi yang akan dirilis di tanggal 14 September mendatang. Inflasi sendiri diperkirakan akan naik ke 10,2% dari 10,1%. Di tengah kekhawatiran kurangnya pasokan dan juga potensi yang bisa ditimbulkan dari program dana talangan energi dari Perdana Menteri Truss. Ya, terkait dengan data inflasi, maka Credit Suisse memiliki pandangan terkait dengan kemungkinan data inflasi yang lemah pun nampaknya tidak cukup untuk merubah pandangan hawkish dari Federal Reserve. Ekspektasi pasar adalah 8,1% dari sebelumnya 8,5%, sementara untuk core CPI untuk tahunan itu berada di 6,1% dari sebelumnya 5,9%. Di sisi lain, untuk monthly ataupun basis bulanan, ekspektasinya adalah minus 0,1% dari sebelumnya 0%, dan core CPI monthly diperkirakan 0,3% dari sebelumnya 0,3%. Penurunan tajam harga bensin diperkirakan bisa membantu turunnya inflasi, dan inflasi jasa selain perumahan dan perjalanan kemungkinan akan tetap tinggi karena pertumbuhan upah yang tetap kuat. Credit Suisse mengatakan jika memang data sejalan dengan perkiraan mereka, yaitu di bawah ekspektasi konsensus, belum tentu cukup untuk membuat sikap hawkish Fed. Hal ini dikarenakan data ISM dan NFP baru-baru ini yang lebih baik dari perkiraan. Sementara itu dari Bank of America, mereka juga memiliki pandangan yang serupa bahwasanya CPI yang lunak tidak menghalangi kenaikan 75 basis point dari Fed. Berdasarkan komentar pejabat tinggi Fed di akhir pekan lalu, laporan inflasi memiliki konsekuensi untuk suku bunga lebih lanjut dan bisa mempengaruhi pernyataan Fed di pertemuan minggu depan. Nah, sekitar 93% justru memperkirakan kenaikan tersebut 75 basis point. Dengan catatan terminal rate pun diperkirakan akan naik di 4% di akhir 2022. Sampai saat ini, terminal rate diperkirakan 3,25 sampai 3,5% untuk akhir 2022, masih sesuai dengan dot plot yang dinyatakan di bulan Juli yang lalu. Fed butuh bukti jelas tentang inflasi tersebut sebelum merubah poros hawkish menjadi dovish. Dan akhirnya kita coba untuk melakukan skenario trading data CPI nanti malam. Ya, ekspektasi adalah 8,1% dari sebelumnya 8,5%. Saya mengambil data dari basis tahunan, yaitu inflasi
year to year. Efek kemungkinan akan terbatas jika memang inflasi dirilis mendekati ekspektasi atau sedikit di bawah ekspektasi. Itu artinya, jika melihat ekspektasi 8,1%, sementara data dirilis hanya 8,2% atau mungkin 8%, maka kemungkinan hal tersebut akan mengakibatkan efeknya hanya berlangsung singkat. Karena ingat, market akan langsung terfokus atau tertuju kepada FOMC minggu depan. Aktual lebih besar dari ekspektasi, maka seharusnya akan terjadi strong US dollar, dan itu mengakibatkan indeks saham Amerika, gold, dan juga other currency akan mengalami penurunan. Sementara kalau memang ternyata aktual lebih kecil daripada ekspektasi, maka itu akan mengakibatkan weak US dollar atau lemahnya US dollar, sehingga indeks saham Amerika, gold, dan juga other currency diharapkan akan mengalami kenaikan. Tapi lagi-lagi kami ingatkan hati-hati dengan respon yang cenderung terbatas. Bisa saja market sudah mengantisipasi lebih dulu beberapa jam sebelum rilis data. Strong data harus diingat itu akan mengakibatkan pandangan dari Fed bahwa ekonomi masih tetap solid dan akan tetap mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga agresif 75 basis point di minggu depan. Sementara weak data akan mengakibatkan ekonomi nampak melihat tanda-tanda perlambatan yang sangat serius dan kemungkinan bisa saja mendorong ekspektasi kenaikan hanya sedikit lebih longgar di 50 basis point untuk pertemuan minggu depan. Kita beralih kepada US dollar, di mana grafik satu hari atau daily menunjukkan candlestick ditutup merah yang artinya kembali mengalami penurunan. Oke, kita lihat sejenak. Penurunan seperti apa yang kemarin kita sempat kupas sebetulnya, atau lebih tepatnya di hari Kamis. Kita masih melihat apakah dia akan terjadi kenaikan sampai resisten atau dia tembus kembali zona support. Dan ternyata yang terjadi adalah penurunan zona support. Bahkan dalam 2 hari berturut-turut dia berada di bawah zona resistennya, yaitu 109. Tapi sekarang support terbarunya akan berada di kisaran 107. Apakah nantinya dia akan terjadi penurunan lebih lanjut atau justru terjadi pantulan? Anda bisa lihat ini adalah candlestick yang kita sebut sebagai hammer. Artinya, ada kemungkinan atau kecenderungan untuk dia mengalami kenaikan. So, hati-hati jika memang nanti malam data CPI kecenderungannya lemah. Kemungkinan lemah yang tidak terlalu mencolok akan mengakibatkan pantulan di sisi US dollar. Yang itu berarti menandakan akan terjadinya penurunan ataupun tekanan, baik itu indeks saham Amerika, ataupun gold, ataupun currency lain. Di sisi lain, kalau kita lihat dari grafik H4-nya, kecenderungan tersebut justru menunjukkan memang dia sedang dalam fase penurunan. Waktu saya bicara terkait dengan penurunan di bawah trend channel, yang berarti perubahan tren. Maka dari itu, areal ini sudah kita tidak gunakan, dan sekarang kita menggunakan areal yang baru. Areal support ini masih tetap kita bisa jadikan patokan, artinya kita butuh penurunan lebih lanjut di bawah zona support tersebut. Kalau ya, maka kita bisa berharap terkait dengan penurunan lanjutan yang harusnya bisa mencapai level support berikutnya di level 106. Ya, kalau memang ternyata itu terjadi, maka gold ataupun currency lain bisa kembali mengalami lanjutan kenaikan. Bisa juga Anda menggunakan areal trend channel seperti sebelumnya, tapi dengan catatan trend channel berikut ini kita tarik dari sisi penurunannya. Ini berarti paralel yang kita tarik tinggal digunakan saja dari zona ini menuju ke bottom yang terakhir. Dan kita tinggal tarik sejajar, lalu kemudian kita akan dapatkan seperti demikian. Artinya, memang dia dalam jalur menukik atau jalur penurunan, sehingga kemungkinan untuk 106 atau lebih tepatnya 107,50 sebelum ke 106 bisa saja dia untuk terjadi. Artinya, saat dia terjadi penurunan di sini pun ada kemungkinan dia lanjutkan ke 106 kalau memang ternyata data CPI secara mengejutkan sangat-sangat lemah. Tapi hati-hati, bisa juga kalau memang ternyata justru di 107 terjadi pertahanan cukup efektif sehingga akhirnya dia bisa kembali mengalami rebound ataupun kenaikan. Demikian pula kalau misalkan ternyata di sesi Asia sampai sesi Eropa ini yang masih tetap berjalan, bisa saja dia kembali rebound terlebih dulu. Nah, nantinya apakah rebound tersebut akan dilanjutkan dengan kenaikan atau justru kembali tertekan sesuai dengan jalur ataupun lajur dari trend channel turun tersebut. Sementara di sisi US Treasury Yield juga relatif sama, sampai saat ini grafik masih tetap dalam jalur uptrend channel. Ya, kita masih belum melihat penampakan bahwa dia tembus di luar jalur, sehingga kemungkinan potensinya ini yang berpotensi bisa mengganggu jalur kenaikan gold. Ya, kalau Anda bisa lihat di 3 hari terakhir terutama, US dollar maupun US Treasury Yield cenderungannya
relatif berbeda arah. Sehingga kalau misalkan kita perhatikan lagi, kenaikan emas selalu tertahan di level tertentu, ini diakibatkan oleh US Treasury Yield yang sulit sekali mengalami tekanan turun. Ya, mungkin saja nanti data inflasi akan mendapatkan gambarannya. Apakah nantinya dia akan kembali mengalami penurunan sampai tembus zona supportnya, atau justru dia akan kembali rebound ataupun bangkit. Artinya, ini masih bisa 50-50.